Oke baik teman-teman, sambung lagi ke session yang kedua pembahasan indera atau juga sekarang saya akan membahas tentang pineal gland atau juga titik cakra atau juga tombol magnet. Saya sebenarnya pernah berhubung menghubungkan diri di tempat-tempat tertentu. Orang berkata sama saya, katanya saya aliran sesat. Saya senyum aja. Ya mungkin dia belum paham apa yang kita lakukan itu untuk apa dan khasiatnya apa dan kepada siapa kita meminta. Waktu itu saya pernah berangkat ke Gunung Sepuh. Di sana saya meditasi di Gunung Sepuh. Saya juga pernah meditasi di Gunung Padang. Gunung Padang sebelum ada wisata. Orang-orang berkata katanya saya mau muja, katanya mau ngabdi setan, iblis dan lain sebagainya. Saya senyum aja. Terus sekarang kan Gunung Padang udah jadi tempat pariwisata. Saya ada di uh, apa tuh di Gunung Karang saya pernah. Jadi kita membahas seperti para wali dulu atau juga pembahasan orang-orang yang sebelum kita ya. Jadi gini, dalam tubuh kita itu disebut mata ketiga. Ini mata mata lahir, di sini ada mata batin. Di dalamnya itu ada pineal gland. Kalau di tengah-tengahnya itu dari sini mata ajna, di sini nih. Jadi ke belakang itu ya seperti itu, di tengah-tengahnya itu. Kalau dari sini jadi di tengah-tengah itu ada semacam cakra gitu, disebutnya tombol cakra atau juga tombol magnet atau juga tombol tombol energi, itulah yang disebut mata ketiga. Nah, itu dengan latihan-latihan tertentu atau juga ada pelatihan-pelatihan khusus ya dari kami yang dari Rahasia Mantra Dewa yang membahas tentang mata ketiga atau juga firasat atau juga telepati. Yaitu hanya untuk kami ajarkan ya untuk rekan-rekan yang mengikuti pelatihan-pelatihan di Mantra Dewa ini. Nah, jadi saya ngoceh-ngoceh seperti ini juga tuh ada teman-teman lewat juga udah biasa. Kalau saya sih udah biasa, jadi udah kalau di rumah saya udah gak bilang orang gila ngomong sendiri, enggak seperti itu. Jadi karena dia udah tahu gitu. Nah, jadi saya pernah di suatu gunung yang tinggi saya meditasi. Di situ saya menguploadnya ke Facebook waktu itu. Kebetulan ada monyet-monyet ya, monyet-monyet liar. Ada juga itu gak tahu dari mana monyet saya kasih makan. Katanya orang bilang gini, itu ngapain ke sana? Apa-apaan tuh? Cari ritual, ngabdi setan lo. Katanya itu kan berhubung banyak monyet, lo katanya cari pesugihan monyet lah, ngepet lah, macam-macam lah, gak apa-apa lah. Padahal itu saya sebenarnya bukan di monyetnya itu, cuman saya lagi meditasi, itu monyet banyak banget gitu. Itu bahkan ada makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan dari hutan. Sudah saya meditasi ya udah, saya kamera, kebetulan saya bawa handphone, saya upload di Facebook. Orang ngomongnya lain-lain. Padahal disitulah saya menyelaraskan diri dengan alam, menyelaraskan diri dengan penghuni alam atau juga dengan makhluk hidup. Mungkin kita udah berselaras, makanya monyet-monyet itu ada yang lutung atau oa atau nggak tahu lah apalagi namanya. Pokoknya saya pernah melihat harimau juga dekat saya, itu di samping saya, pas lihat lagi gak ada. Itu semacam mimpi ya, tapi emang seperti itu, kena di kamera saya pernah ada gitu, kena sama kamera juga. Kalau itu makhluk siluman orang atau jadi-jadian itu kan nggak kena kamera, berarti itu beneran, makhluk beneran, karena kita udah berselaras dengan sang pencipta, kita berselaras dengan uh, alam semesta ini. Nah, jadi sebenarnya otak kita ini yang di sini, otak kita itu untuk menghubungkan
diri kita itu, atau pineal gland itu, magnet itu atau cakra itu untuk menyambungkan kita atau menghubungkan hidup kita, diri kita, jiwa kita, rasa kita atau indera keenam kita dengan semesta ini dan dengan sumber hidup kita atau dengan Tuhan gitu. Itulah yang dilatih. Jadi seperti saya dulu pernah ke Cilacap, karena di Cilacap katanya ada goa yang gelap. Jadi di situ katanya ada masjid namanya ya peninggalan para wali dulu lah, masjid apa gitu lupa lagi. Tapi masjidnya itu di goa gitu, maksudnya goa tapi namanya masjid itu, atau goa sela atau gak apa gitu, saya agak lupa lagi ya. Saya meditasi di situ 1 hari 1 malam. Ya seharusnya sih orang dulu 40 hari 40 malam itu di saat kita dalam kegelapan itu pineal gland kita itu aktif. Nah, pineal gland kita itu aktif kalau pas kita di tempat gelap, umpamanya siang, hari, sore, pagi, kita masih di situ-situ juga, atau mau dengan dikir-dikir tertentu, bacaan-bacaan tertentu, mantra-mantra tertentu, umpamanya orang ya itu terserah gitu. Itu pineal gland kita itu aktif, pirasat-pirasat kita itu hidup. Dan bukan hanya kita loh, bukan hanya saya juga belajar dari tokoh-tokoh agama, dari orang-orang kuno, dari orang-orang zaman dulu. Coba Anda lihat, coba Anda perhatikan para wali, coba lihat tuh yang di Tasik itu Gua Saparwadi, itu tempat apaan coba? Itu sejarah-sejarahnya itu para wali itu meditasi di sana, itu mau untuk mengaktifkan pineal gland. Coba lihat di Himalaya, di Gunung Himalaya, para dewa di sana, para dewa meditasi di sana, itu untuk mengaktifkan kecerdasan, itu untuk mengaktifkan pineal gland sebenarnya. Nah, pineal gland itu adalah antena yang ada dalam tubuh kita untuk menghubungkan ke alam semesta ini dan untuk menghubungkan kepada Tuhan kita atau juga kepada sumber hidup kita. Nah, di bumi ini juga ada disebutnya, di semesta ini ada antena semesta, seperti Ka'bah itu kan yang di Mekah itu yang memancarkan energi, disebutnya antena alam semesta. Ada seperti di tempat-tempat lain juga, seperti umpamanya piramid Mesir, ada juga kan Gunung Himalaya, ada juga Lima Berundak, ada juga Gunung Padang, ada juga Negara Padang, ada juga Gunung Karang, dan ada tempat-tempat lain yang lainnya juga. Itu adalah antena-antena alam gitu. Makanya dipakailah orang-orang kuno itu, orang-orang sakti kuno meditasi di tempat seperti itu gitu. Itu bukan untuk mengabdi kepada iblis, setan dan yang lainnya. Sebenarnya itu untuk mujasmedi itu menyatukan diri kita dengan alam ini, dengan semesta ini gitu, menghubungkan diri dengan alam ini dan juga menghubungkan diri dengan sumber hidup, atau juga menghubungkan diri dengan sang pencipta, atau juga menghubungkan diri dengan Tuhan, atau agama Muslim menghubungkan diri dengan Allah. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya ya agama-agama tertentu banyak, bukan hanya agama, cuman kan kalau di agama Muslim itu karena beberapa belum ya, yang belajarnya masih di situ-situ juga gitu. Sebenarnya itu ada, kalau coba lihat Buya Sakur kan itu tokoh Muslim ya, dia suka melakukan seperti itu. Jadi ya kiai-kiai yang belum belajar ke sana kadang menyebutnya aliran sesat lah, apalah gitu. Nah, seperti itu sebenarnya teman-teman. Jadi kita harus paham gitu. Kadang itu pineal gland kita seperti orang dulu, orang tua dulu itu tahu hari esok itu seperti apa. Dia itu bisa melihat dengan pineal gland itu, dengan firasat itu, atau juga dengan telepati itu, atau juga dengan mata ketiga itu. Orang-orang zaman dulu itu di hutan
berburu dan lain sebagainya, umpamanya itu hanya menggunakan itu saja gitu, tanpa mempergunakan senjata-senjata seperti sekarang ini gitu. Nah, itu yang ditinggalkan sebenarnya, yang ditinggalkan oleh orang-orang zaman sekarang. Nah, itu diantaranya macam-macam ya untuk menumbuhkan pineal gland itu, seperti eh, tadi fluoride itu ya, eh, ada kan di pasta gigi juga itu namanya ya fluoride itu ya kan, fluoride itu ya, itu bisa menumbuhkan pineal gland. Ada juga beberapa seperti garam itu ya, garam-garam biasa itu ya bisa, ya kalau kita kan makan daging babi, gaji babi juga itu bisa menumbuhkan pineal gland sebenarnya, seperti itu. Makanya dilarang oleh agama seperti itu menumbuhkan kecerdasan. Sebenarnya saya agak tahu sih itu yang sekarang juga yang vaksin itu ya, puceksin saya tahu lah itu, yang dari, kalau yang dari gaji babi itu ada darah babi itu sebenarnya untuk menumbuhkan pineal gland itu, kecerdasan kita itu umumnya yang biasa melatih kita belajar kitab dan lain-lain sebagainya itu bisa berkurang. Tapi ada tapi juga, itu sebenarnya biasa diasah juga dengan pernapasan. Ada juga orang-orang diasah dengan puasa tertentu, dikir-dikir tertentu. Ada juga yang tinggal meditasi di goa atau juga di tempat kegelapan. Tempat gelap, di saat kita di tempat gelap itu pineal gland kita aktif, atau juga tombol cakra kita itu aktif gitu. Jadi seperti ini. Kita kalau pengen melihat dari sesuatu yang terang, yang jelas, kita harus dari tempat gelap. Kalau kita melihat yang gelap dari tempat terang itu tidak bisa, kita tidak bisa melihatnya. Coba aja Anda berjalan malam, kalau Anda di tempat gelap pasti Anda bisa melihat ke tempat terang. Tapi dari tempat terang tidak bisa melihat ke tempat gelap. Nah, seperti itulah. Seperti itulah mata ketiga. Nah, tapi ada saran nih, seandainya Anda umpamanya dari tempat terang lalu berjalan pakai motor umpamanya, atau jalan kaki atau gimana, pakai mobil atau gimana lah, dari tempat terang aslinya mau ke tempat gelap. Kita suka pelongo-pelongo seperti itu. Kita itu silau mata itu gitu, kita gak jelas. Udah pejamkan aja dulu sekitar 5 menit atau 10 menit, lalu buka lagi, maka kita akan melihat terang di tengah-tengah kegelapan seperti itu. Nah, jadi kalau kita tinggal di goa umpamanya, kita tidak bisa melihat suasana di samping, di kanan dan di kiri, kita pejamkan mata. Lalu kita di saat buka mata Anda bisa melihat di kegelapan. Seperti coba kalau Anda di tempat panas, ya kalau di kampung dulu itu jemur padi ya. Kalau kita lagi menjemur padi itu dari tempat panas, pas kita ke tempat teduh itu kita seakan-akan gelap gitu. Nah, seperti itu kita juga kalau asalnya dari tempat terang langsung ke tempat gelap itu ya kita tidak bisa melihat, tapi kita pejamkan mata sebentar lalu buka, maka kita akan melihat di kegelapan itu kita bisa melihat terang. Nah, begitulah teman-teman. Itulah pembahasannya. Jadi orang-orang bermeditasi ke gunung seperti itu ya, itu bukan untuk mengabdi iblis atau juga untuk mengabdi setan. Kalau untuk yang belajar supranatural atau juga spiritual ya, kita harus spirit gitu ya. Nah, itulah spiritual itu membahas tentang mata ajna, juga membahas tentang mata ketiga dan lain sebagainya. Ya, untuk yang ingin mengikuti lebih lanjut tentang firasat, terus telepati, imajinasi, terus kewahyuan yang datang kepada manusia, itu bukan pada nabi. Sekarang nabi udah tidak ada ya, para dewa itu udah tidak ada. Jadi firasat dan kewahyuan itu datang kepada kita yang belajar dan mempelajarinya.
silakan Anda boleh bergabung dengan kami, sama-sama belajar dengan kami. Nanti ada di pelatihan-pelatihan tertentu. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan terlalu serius. Kopi dulu, ngerokok dulu. Selamat belajar. Nih ngopi ya. Di balik kepahitan kopi masih terasa kenikmatan yang ada dalam kopi tersebut. Di balik susahnya hidup masih ada kebahagiaan dalam kehidupan kita. Oke, selamat berkarya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.